Dan Nabi mengatakan yadul ulya khairun minal yadis sufla. Orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang menerima. Nah, ini hadisnya, tangan di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Tahadau, kata Nabi, saling memberi hadiahlah kalian. Kenapa kata Nabi? Tahabbu, niscaya kalian akan saling mencintai. Dari riwayat dari Rubayyi, seorang perempuan menghadiahkan kepada Rasulullah satu wadah rutab dan satu wadah kitha. Nah, berarti memang di kalangan orang Arab makan kitha yang jenis timun tadi, jenis timun dimakan dengan rutab itu memang di daerah mereka sudah menjadi hal yang wajar, menjadi hal yang sangat populer. Jadi banyak di antara mereka memang sering makan makanan ini, yaitu dengan mengumpulkan belewa dan apa tadi, dan rutab. Nah, jadi pada saat dia menghadiahkan kepada Nabi, nah, seperti biasanya, ini akhlak Nabi ketika diberikan hadiah dan kebetulan Nabi masih ada menyimpan sesuatu, maka Nabi pun akan membalas orang tersebut dengan hadiah. Nah, ini kebiasaan baginda Rasulullah SAW. Jika diberikan sesuatu, maka Nabi akan membalas sesuatu tersebut dengan hadiah yang lainnya. Tidak mau Nabi itu utang budi sama orang lain. Jadi kalau diberikan oleh orang lain, maka Nabi pun akan memberikan orang tersebut, membalas hadiah dengan hadiah. Bahkan Nabi memerintahkan, tahadau, kata Nabi, saling memberi hadiahlah kalian. Kenapa kata Nabi? Tahabbu, niscaya kalian akan saling mencintai. Ngasih, ini ngasih lagi. Ngasih, ini ngasih lagi. Tapi kalau yang ini terus ngasih, yang ini terus ngasih, yang ini tidak ngasih-ngasih, cuma nerima terus, lama-lama pemusuh. Lama-lama pemusuh. Yang ini cuma nada, yang ini nuang. Terus seperti ini lama-lama. Tuh, tidak ada apa no membalasnya. Kan kadang ada orang yang tingkat keikhlasannya itu kurang, sehingga dia memberi, membalas, mengharap balasan. Ada orang ngasih ikhlas, ini dia mau ngasih berapa kali aja dia nggak ngarep balasan. Tapi ada orang memberi tapi membalas harapan. Makanya sampai disinggung oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat wala tamnun tastakthir. Janganlah kalian memberi satu pemberian dengan harapan mendapatkan balasan yang lebih besar. Karena ini biasanya kalau ada orang dermawan, orang kaya, dia datang pura-pura ngasih botol aqua. Dia ngasih aqua, ada air minum. Nah, dia tahu kalau dia ngasih aqua nanti pulang bakal dapat galon. Kalau dia ngasih ayam satu bungkus, nanti pulang dapat nasi bungkus. Kalau dia ngasih sedikit, akan dikasih banyak. Jadi setiap dia ngasih, dia tujuannya agar mendapatkan balasan yang lebih banyak. Nah, ini dilarang. Allah katakan wala tamnun tastakthir. Kalau mau ngasih seseorang, maka berilah pemberian tanpa mengharapkan balasan dari orang tersebut. Bahkan kata para ulama, ngarepkan doa pun jangan. Itu mengurangi keikhlasan. Kalau dia mau doa, itu urusan dia. Tapi kita ngasih, tolong doakan saya ya. Itu pun ngurangi keikhlasan kata ulama. Kenapa? Karena kita mengharapkan doa itu pun kata ulama bisa mengurangi keikhlasan. Bayangkan ngarapkan doa, apalagi ngarapkan balasan. Nah, jadi dari perhatiannya ulama dengan keikhlasan ini, bahkan hal-hal yang demikian itu dibahas di dalam kitab-kitab. Jadi kata para ulama, di antara yang mengurangi keikhlasan kita memberikan seseorang dan menuntut orang tersebut agar mendoakan kita. Tapi kalau dia berdoa dengan sendirinya itu lain hal, dan itu sudah seyogianya. Seseorang yang diberikan pemberian, dia tidak bisa membalas pemberian tersebut, minimal di saat itu dia bisa membalasnya dengan mengucapkan jazakallahu khairan. Minimal di waktu itu dia bisa membalas dengan ucapan jazakallahu khairan. Kalau nanti di waktu lain dia diberikan oleh Allah keluasan di dalam rezekinya, maka balas
jasa orang tersebut, balas pemberian orang tersebut, supaya apa? Akan semakin ada rasa sayang sesama muslim. Karena kalau sering saling memberi, maka akan, kata Nabi, akan saling sayang, saling cinta dengan saling memberi tersebut. Dan Nabi mengatakan, yadul ulya khairun minal yadis sufla. Orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang menerima. Nah, ini hadisnya, tangan di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Ada orang dia bilang, oh berarti kalau aku ngambil pemberian dari orang cara macam ni. Jadi kalau ada orang beri, aku ngambil jangan macam ni. Kan kata Nabi, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Berarti kalau ada orang beri, aku ngambil macam ni. Nah, kan tanganku yang di atas, tangan saya yang di atas, berarti tangan saya yang mendapat keutamaan. Nah, ini tidak paham kata kiasan. Jadi kata Nabi, tangan yang di atas tersebut adalah yang memberi. Yang memberi mau dia seperti ini atau seperti ini. Malahan kata para ulama, kalau dia memberi dengan gaya seperti ini, seakan-akan dia mengharapkan supaya diambil pemberiannya, justru lebih bagus, karena menunjukkan kerendahan hati. Jadi orang yang memberi, kalau dia memberi dengan cara seperti ini, kayak mau ngasih makan ayam, nih nak duit tak? Nih nak duit tak? Ini ngasih yang seperti ini justru apa? Takutkan ada kesombongan di dalamnya, ditakutkan ada tidak keikhlasan di dalam memberi tersebut. Jadi justru kata ulama, kita memberi itu mengharap yang diberi ini mengambil dari pemberian kita tersebut. Nah, kalau bisa dengan cara yang rendah hati, dengan mengharap supaya dia mengambil pemberian kita. Karena sebenarnya pemberian tersebut adalah harta yang Allah titipkan kepada kita, yang memang sudah seharusnya kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi itu pemberian diberikan lewat tangan kita sendiri itu lebih afdol. Jadi kalau kita mau ngasih orang, kita berikan lewat tangan kita sendiri itu lebih afdol. Kita antarkan sendiri, kita yang memberikan itu lebih afdol daripada kita menyuruh orang lain untuk memberikannya. Jadi itu termasuk akhlak yang dilakukan oleh para sahabat Nabi dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi di sini setelah perempuan itu memberi hadiah Nabi apa? Memberi hadiah Nabi belewa dan rutop, Nabi ngasih dia emas. Kata Nabi, ini emas, berhiaslah engkau dengan emas tersebut.